Biasa ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik baik di Sabi Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono itu kan ya. Kan aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya underscore Hakim Metos. Pada kali ini saya akan menampilkan dan menyajikan sekaligus mengomentari video di mana kita melihat seorang kiai yang populer tentunya di Nusantara, dan beliau juga merupakan produk asli Nusantara. Kejeniusan, kecerdasan, kepiawaian beliau dalam mengkaji, mengkoreksi, meneliti, mentelaah dalam berbagai macam kitab-kitab klasik tidak perlu kita ragukan kembali. Siapa lagi beliau jikalau bukan Kiai Bahauddin Nur Salim atau yang dikenal dengan Gus Baha. Nah saudara, luar biasa apa yang ditunjukkan oleh seorang Gus Baha, di mana kesederhanaan beliau di tengah-tengah kerumunan para habaib Bani Balawi. Beliau menyajikan dan tumpukan segudang referensi yang luar biasa, berbagai macam kitab dari yang kecil hingga sampai pada kitab tafsir yang jumlahnya berjilid-jilid. Beliau sampaikan dengan lugas, dengan tuntas, dengan matang, sehingga tentu kita melihat fenomena itu ialah fenomena yang amat sangat luar biasa. Di mana pertemuan itu juga di acara haul Mbah Kiai Hamid Pasuruhan, sama ketika Gus Zulfa juga mengisi acara di acara tersebut. Mungkin berbeda waktu, tapi kali ini materi yang disampaikan oleh Gus Baha dan di sini dikerumuni oleh para habaib lebih ngeri lagi. Jadi mungkin sudah didesain oleh pengurus pesantren, pengasuh pesantren agar supaya suasana tersebut bisa berjalan dengan nyaman, aman, damai. Itu yang kita harapkan. Nah, yang akan saya komentari saudara, betapa luar biasa ketika Gus Baha memaparkan materi-materi keilmuan yang diedukasikan kombinasi dengan berbagai macam referensi kitab. Bukan hanya 1, 2, 3 kitab. Dan apapun yang beliau jelaskan, yang beliau paparkan, disertai dengan dalil yang terperinci. Luar biasa. Sehingga memang kita tidak ragukan lagi untuk kualitas daripada Gus Baha. Mudah-mudahan beliau selalu terjaga, diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga suatu saat saya bisa menemui beliau, bisa sowan silaturahim dengan beliau. Karena yang saya suka selain dengan kecerdasan, kepiawaian beliau adalah tawadhu beliau. Inilah tentu orang yang termasuk bisa saya kategorikan idola bagi orang-orang yang cerdas, tentunya yang mengharapkan suatu kebenaran. Kembali lagi saudaraku, selain materi yang beliau paparkan dengan banyaknya referensi, kita melihat suasana di mana para habaib penyambung. Tentu dia akan selalu connect. Kalau orang ngaji, dia paham dan dia tahu, dia akan selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh pembicara. Ada seakan-akan bahkan menuntun, bahkan mengikuti ucapan kalimah karena kepahaman. Tapi yang ditunjukkan oleh katanya Robitoh Alawiyah, di mana di belakangnya itu ada Habib Taufik As-Segaf. Masyarakat kalian silahkan nilai apa yang beliau pikirkan. Seperti ada hal yang terpendam, seperti pemikiran yang seakan-akan kosong, seakan ada sesuatu yang janggal, sehingga apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu hanyalah sama halnya dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang lalu. Ataukah mungkin para muhibin akan menyebut karena kewalian beliau sehingga tidak perlu menyimak pengajian beliau sudah khatam dan paham. Tapi jujur saya belum pernah mendengarkan Habib Taufik memberikan sebuah keterangan dari kitab-kitab klasik, kemudian menegaskan, kemudian menafsiri dan memberikan suatu pemahaman, pengkajian yang detail. Saya belum pernah melihat beliau. Orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti, atau bahkan orang yang tidak mengerti ketika melihat seseorang yang sudah nampak di depan kita, tidak bisa lagi kita pungkiri dan tidak bisa kita bantah keilmuan beliau,
untuk bisa mengambil iktibar yang besar tentu dengan wajah yang tertunduk, dengan malu ketika beliau memaparkan dengan sedahsyat. Dan yang lebih saya salut pada beliau, berani untuk masuk pada ranah sensitif di mana ranah tersebut yang masih hangat diperbincangkan. Sehingga dengan ucapan beliau, ya tidak usahlah kalian cari keramat, cukup dengan ibadah, ya ikutilah beliau, kata Gus Baha. Secara halus beliau menyindir, tidak usah cari-cari keramat. Artinya yang ada diperbutkan soal nasab, soal nama menjadi seorang habaib, mungkin disitulah maksud dari kata beliau, tidak usah cari keramat. Atau ketika beliau membacakan kutipan kitab yang menceritakan daripada Datuk Bani Ba'alawi ataupun para habaib saat ini, di mana kitab tersebut menceritakan karomah kelebihan datuk-datuk mereka. Sehingga beliau mengkiaskan candaan orang-orang awam, yaitu kan datuk kalian, bah kalian, seharusnya kalian yang pintar, kalau kami yang nggak pintar ya wajar-wajar saja. Sehingga luar biasa. Seakan-akan apa yang disampaikan beliau biasa, kan tetapi kalau kita cermati amat sangat tajam apa yang dikatakan walaupun dengan bahasa kias. Seolah-olah tanpa menyakiti hati, tanpa menyayat perasaan. Kan tetapi kalau kita menghayati dengan cermat, tentu kalangan habaib akan sadar dan tahu dia. Nah saudaraku, dengan hal ini tentu pembelajaran yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kalian para habaib bisa mengambil makna dari apa yang dikatakan oleh Gus Baha ini. Bagaimana kalaupun memang keilmuan beliau tidak mampu kita saingi, maka tidak-tidak kita mengakui bahwa kealiman beliau adalah orang-orang yang tidak bisa diragukan. Kalau kalian masih saja membantah, masih saja dengan apa dengan pendirian kalian, berarti sama halnya kalian mengangkangi, kalian menganggap bahwa kalian adalah orang yang lebih hebat, orang yang lebih pandai dengan apa yang sudah kalian dengar dan sudah kalian lihat. Itu saja saudara-saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausa, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini, itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fatun ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kula didoni disadui, tetap tak pisoi Mas iso terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddun ghalidhal qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun, ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Wahidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki, sing kepengen keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengen tok orang arah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Baha ora usah keramat, tapi mlebu swarga. Niku mun sing gampang-gampang. Mun kula waca niku mon, mengke kula mon.